Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Final antara Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura tadi malam merupakan pertemuan ketiga mereka di partai final selama keikutsertaan di Speed Chess Championship 2023 sejak tahun 2017 kawan. Pertama kali tahun 2017 mereka bertemu di partai puncak yang dimenangkan oleh Magnus Carlsen dengan skor yang cukup meyakinkan kawan, yaitu dengan skor 18-9. Kemudian tahun lalu tahun 2022 mereka juga bertemu kembali di partai final kawan, tapi sayangnya Magnus Carlsen dikalahkan oleh Hikaru Nakamura dengan skor yang terbilang tipis, hanya unggul 1 game saja Hikaru Nakamura. Tadi malam kawan, Magnus Carlsen membalas Hikaru Nakamura dengan skor yang terbilang tipis juga kawan. Hanya unggul 1 game dengan skor akhir 13,5, 12,5. Selamat buat King Magnus yang menjuarai event tahun 2023 ini. Sekaligus ini menjadi kemenangan keduanya selama keikutsertaan di Speed Chess Championship 2023 ini. Sekali lagi selamat buat King Magnus dan Hikaru Nakamura. Sebuah pencapaian yang luar biasa kawan bagi Hikaru Nakamura. Sudah 7 kali selama keikutsertaan dia berada di partai final. 5 kali kemenangan di partai final dan 2 kali menjadi runner up. Untuk game yang akan kita ulas ini kawan, saya ambil pada game ke-8 kawan. Game ini cukup menarik dan nanti juga pada game ke-15 dalam permainan 3 menitan. Kalau pada game ke-8 ini permainan 5 menitan langsung ke papan analisisnya. Di mana Magnus Carlsen pada game ke-8 ini unggul 1 game kawan dan pegang putih mengawali dengan pembukaan pion E4, pion raja. Dibalas juga dengan pion raja, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, Ruy Lopez. Tak perlu saya lanjutkan variasi-variasi yang ada. Kuda F6, Berlin Defense dipilih oleh Hikaru Nakamura untuk mengimbangi permainan Ruy Lopez. Salah satu ide untuk mendapatkan permainan yang kebanyakan remis kawan kalau nanti diikuti dengan langkah rokade menawarkan Berlin endgame tapi tidak pion D3. Settingan kalem kawan membuat permainan agak sedikit ruwet, kompleks. Itulah cara Magnus bermain kali ini. Gajah C5, gajah mundur ke peta A4, ada pion D6, buka akses bagi gajah, perkuat posisi sentralnya, rokade kedua pemain, kemudian pion C3 untuk kontrol peta D4, untuk dukungannya juga, untuk mencegah pergerakan gajah diikuti kuda yang lompat ke peta D4 setelah tidak ada tugas dari gajah terang ini mengepin kuda terhadap raja tadi selepas kedua pemain tadi rokade pendek. Pion H6 kontrol peta G5 kawan. Di sini ada pion H3. Magnus Carlsen juga mengikutinya. Gajah mundur ke peta B6. Kuda siap manuver sampai sisi menteri. Pion C5 siap dimainkan seperti biasa. Mengembangkan kuda B ke D2. Pion A6 terlebih dahulu. Berikan ruang bagi gajah jika ingin dikejar oleh kuda. Mundur untuk menjadi sniper yang bersembunyi nanti. Kemudian benteng E1. Gajah mundur ke A7. Kuda F1 manuver, juga kuda hitam siap manuver ke lajur G, tapi di sini pion D4 terlebih dahulu oleh Magnus Carlsen sebelum memindahkan kudanya ke lajur G, menantang pertukaran di peta pusat ataupun juga blokade diagonal dari sniper ini. Kuda G6, kuda G3, ada pion B5, gajah mundur ke C2, kemudian diikuti pion C5, ditolak dengan pion A4, menantang pertukaran di sisi kawan, ditolak melanjutkan pengembangan gajah B7 Hikaru Nakamura. Kemudian di sini gajah E3 untuk perkuat sentralnya kawan dan pion B4 lanjut Nakamura untuk menantang pertukaran untuk mendapatkan ruang disusul dengan pion A-nya mungkin ada pion A5 langsung dihentikan oleh Magnus Carlsen. Nakamura baru melanjutkan pertukaran kawan di langkah ke-17 baru kita dapati pertukaran di peta C3 diambil balik oleh pion B, dilanjut baku hantam di peta D4 diambil balik oleh pion C dan gajah bergerak ke C6, menteri naik ke peta D2. Sudah sangat jelas kawan, di sini ada opsi untuk pengorbanan gajah, koneksikan 2 benteng agar benteng ini juga leluasa bisa digeser ke lajur B ataupun ke lajur C nanti di sini kawan. Kalau kalian menggeser ke lajur B juga harus diperhatikan pion ini juga dalam tekanan menteri sehingga menteri ini akan overload untuk menjaga pion di sini. Dan di sini kawan, jelas kalau kalian sudah melihat baterai semacam ini, menteri gajah ataupun benteng menteri kawan sedang mengincar pion H6. Seringkali kita dapati dalam permainan online ataupun pos ronda, raja akan coba backup maju ke peta H7, saran dari Stockfish juga kawan. Ataupun kalau kalian terpaksa di sini, gajah ambil pion yang ada di peta D4, melanjutkan pertukaran. Tak perlu saya tunjukkan variasi ini ataupun variasi ini sudah sangat jelas kawan. Di sini Nakamura bermain dengan benteng E8.
Gajah meluncur kawan, dikorbankan oleh Magnus Carlsen. Dar der dor, di sini diterima langsung, ambil balik oleh menteri. Apa tujuan Magnus Carlsen? Jelas mengobrak-abrik pertahanan depan raja, diikuti kudanya bergerak, gajah pin pion F7 kawan, kuda disikat oleh menteri. Sudah sangat jelas di sini kuda ini sangat berbahaya, 2 langkah 3 langkah berikutnya. Menteri ke E7 coba bergerak ke petak gelap menantang pertukaran menteri, tapi ada gajah B3. Siap sikat kuda di langkah berikutnya, blokade dengan pion D5. Tidak dengan pion E pukul pion D5, tapi dengan pion D pukul pion E5. Ancam kuda di sini kawan. Dan di sini kuda ambil langsung pion E5. Kuda F5, awas ada ancaman skakmat. Gajah F2 diluncurkan, Hikaru Nakamura, korban gajah kawan. Harapannya diambil Carlsen, nanti melakukan pergerakan kuda ke petak G4 skak, garbu menteri kawan. Ambil oleh pion, garbuan lagi dari kuda di sini. Selepas raja ini bergerak kemana? Mungkin ke petak G3. Di sini kuda hitam ambil menteri putih, kuda putih ambil menteri hitam kawan. Diambil oleh benteng, kemudian pion pukul pion di sini. Ya, gajah ini mungkin bergerak ke petak B5 kawan, ataupun terlebih dahulu benteng pukul benteng diambil balik kawan. Dan gajah ini bergerak mungkin ke petak B5, mundur ke petak B7. Mungkin kalian suka berkoneksi dengan pion kawan. Dan coba lihat di sini kawan, putih masih sedikit unggul dengan jumlah pionnya kawan. Soal materi perwira masih tetap sama. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, hanya mempunyai sedikit keuntungan materi di sini, dan juga aktivitas raja di sini juga cukup bagus. Bentengnya juga cukup bagus, siap naik kawan, diangkat. Raja siap bergerak juga untuk mengawali permainan endgame yang lebih cepat jika diterima oleh Raja Putih. Tapi ditolak oleh Carlsen, raja bergeser ke petak H1, pilihan terbaik, tidak mengadu menteri kawan. Menteri ke F8 menantang pertukaran, menteri putih ambil kuda F6 dan siap sikat kuda ini kawan di langkah berikutnya untuk memberikan dukungan penuh bagi menterinya dengan 2 kuda ke depannya. Tetap merelakan benteng di sini. Ada benteng E6 terlebih dahulu untuk usir menteri kawan. Di sini menteri G5 skak, blokade dengan kuda, benteng F1, dan Nakamura menyerah di langkah ke-29 pada game ke-8, dan Magnus Carlsen unggul 2 game di sini pada game ke-8. Permainan masih cukup panjang dari ancaman skakmat kawan. Tentu di sini banyak sekali ancaman-ancaman yang akan diterima oleh hitam di langkah berikutnya, seperti pion pukul pion di sini, garbu kedua perwira di sini kawan, ataupun gajah juga dalam posisi terancam. Kalaupun di sini hitam melanjutkan pion pukul pion, bentengnya juga terancam di sini kawan. Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa dilanjutkan oleh hitam untuk memperpanjang permainan? Kalaupun benteng ini ambil pionnya ada di petak E4 ini, ya benteng ambil gajah. Kalau gajah kalian selamatkan seperti tadi, mundur ke petak A7 ambil contoh. Ya di sini ada garbuan kawan, ataupun kuda ini naik kawan ke petak H4 untuk menekan kuda yang di sini. Silakan kalian otak-atik, kalian lanjutkan kawan. Sungguh sangat aktif di sini perwira-perwira putih kawan. Lajur F juga kembali terbuka. Masih ada ancaman di diagonal ini. Kuda ini juga cukup mengganggu. Kedua kuda dari putih ini, posisi hitam sudah benar-benar kolaps. Menteri pun tetap harus menjaga petak gelap ini kawan dari ancaman manuver yang ingin melakukan ancaman skakmat di sini dan seterusnya. Itulah kompleksitas serangan dari Magnus Carlsen dengan pengorbanan gajah tadi setelah benteng E8 ini kawan. Langkah blunder atau langkah kesalahan dari Hikaru Nakamura pada langkah ke-20 dan dihantam oleh Magnus Carlsen pion H6 dengan gajah. Kita lanjut ke game 15 kawan pada permainan 3 menit increment 1 detik. Nanti kita dapati ide yang hampir sama dari Magnus Carlsen kawan. Tapi sekarang Carlsen pegang hitam, mereka bermain dengan pembukaan Sicilia defense, pion C5. Kuda F3, kuda C6, gajah B5, Rosolimo, Netsmedinov attack dipilih oleh Hikaru Nakamura. Pion G6 pilihan utama untuk menghadapi Sicilia, Netsmedinov, Rosolimo attack kawan. Fiacento atau mungkin terlihat seperti variasi naga gajah G7 nanti. Rokade langsung, lanjut Hikaru Nakamura, gajah G7, pion C3, jelas untuk dukungan bagi pion pusatnya. Banyak sekali fungsi pion C3 ini seperti permainan Italia ataupun Rui Lopez kawan. Seringkali kita dapati fungsi dari pion seperti ini memberikan ruang bagi menteri. Gajah juga reposisi, menteri siap keluar juga kawan. Dukungan bagi pion pusat, kuda F6. Benteng E1 jaga pion, rokade, lanjut Magnus Carlsen. Pion D4 sekarang menantang pertukaran, ditolak Carlsen dengan counter attack pion D5.
Pion E pukul pion D5 untuk membuka lajur E bagi bentengnya kawan. Kalau kalian dorong untuk mendapatkan ruang, benteng ini ya tidak mempunyai lajur yang semi terbuka di lajur E. Kuda akan berani ke peta E4 di sini kawan. Mungkin gajah E3 dilanjutkan untuk perkuat posisi pusat. Menteri mungkin keluar ke peta B6 atau pion pukul pion terlebih dahulu. Gajah berkembang ke peta E6 bisa jadi opsi langkah berikutnya dari hitam. Langsung baku hantam agar kuda juga tidak mempunyai dukungan di peta E4. Menteri yang ambil balik pion D5. Sekarang pion C4. Gantian mungkin pion ini siap didorong juga untuk mendapatkan ruang kawan. Menteri mundur ke peta D6. Tetapi di sini Hikaru Nakamura menantang pertukaran menteri kawan dengan langkah pion pukul pion C5 terlebih dahulu. Terbuka lajur D menantang pertukaran. Kalau dorong pion untuk mendapatkan ruang di sini kawan, kemungkinan Carlsen ini akan melangkah kuda ini ke peta D4 karena sudah tidak ada target. Pada peta terang raja tadi sudah rokade aman. Kembali lagi ke langkah asingnya. Nakamura langsung menantang pertukaran menteri. Dan di sini Carlsen langsung ambil balik pion C5. Setelah ambil balik pion C5, kalau kalian melihat live streamingnya, terlihat Magnus Carlsen kurang senang dengan keputusannya ini kawan. Mungkin di sini opsi terbaiknya ini ya menteri langsung hantam menteri putih di peta D1 atau mundur ke peta D8 menantang pertukaran di sini, nanti temponya didapat oleh benteng kalau didahului oleh putih. Terlihat Carlsen tidak senang dengan langkahnya. Karena kenapa? Karena ada gajah E3 dan Carlsen di sini melangkah menteri ke peta H5. Kalau Stockfish menyarankan pada posisi ini kawan bergerak ke peta B4. B4 kalaupun ada serangan di sini dengan pion kawan, ya di sini ambil pion yang di sini jatuh juga, tak ada masalah. Memilih bergeser ke peta H5 dan di sini Nakamura pion H3 melewatkan sesuatu yang lebih kuat, yaitu langsung sikat kuda ini kawan yang terkuat. Agar kuda ini juga tidak macam-macam. Melewatkan langkah itu bermain dengan pion H3, benteng D8, serang menteri, lanjut Carlsen. Blokade dengan kuda B ke D2 sekaligus melanjutkan pengembangan. Dan sekarang inilah kawan tadi yang disarankan oleh Stockfish. Kuda ini sudah berani macam-macam mulai manuver muter-muter kawan. Ancamannya sudah sangat jelas, ingin bergerak ke peta D3. Ancam benteng, nanti juga memberikan dukungan serangan nanti pada peta atau ruang-ruang gelap ini dengan keberadaannya nanti di peta D3 kawan. Dan di sini menteri ke peta B3 merupakan jawaban terkuatnya. Untuk coba ganggu kuda di sini kawan, kuda akan lompat ke peta D3. Di sini ada benteng E bergeser ke lajur D untuk sementara waktu. Mungkin pion A6 di sini kawan, gajah mundur ke peta A4 atau Stockfish menyarankan kuda ini mundur ke peta F1, buka akses benteng menyerang kuda, melakukan pertukaran baku hantam dengan gajah di peta B5. Nakamura merespon dengan langkah gajah D4 dan disinilah ide yang hampir sama diluncurkan oleh Magnus Carlsen. Kembali gajah dikorbankan untuk hantam pion H kawan, kali ini pion H3. Dan di sini Hikaru Nakamura berpikir agak lama sedikit kawan, sekitar setengah menit, memutuskan akhirnya menerima pengorbanan gajah, diambil balik oleh menteri. Dan di sini Hikaru Nakamura kembali berpikir agak sedikit lama, kali ini lebih lama kawan, berpikir hampir 1 menit. Sehingga kontrol waktunya jatuh di bawah 30 detik dengan gajah E5 yang merupakan langkah kesalahan. Apa langkah terkuatnya? Hampir sama tadi kawan dengan menteri ke peta B3. Coba ganggu kuda ini. Atau dengan pion C5 ini kawan, untuk berikan akses bagi gajah ini untuk mencoba backup pertahanan raja yang sudah mulai terbuka, sudah mulai melompong seperti ini. Tapi memilih dengan gajah E5. Dimanfaatkan Carlsen dengan kuda D3 terlebih dahulu, ancam benteng kawan. Dan coba garbu gajah juga. Gajah mundur ke peta G3, lanjut Nakamura untuk mencoba bertahan di sini. Dan kuda ke H5. Tekan gajah di sini. Buka akses gajahnya pada diagonal gelap kawan. Kudanya juga tetap pressure ruang-ruang gelap bersama menteri nanti. Posisi hitam sudah sangat perkasa dominan untuk menekan di sini dengan pengorbanan gajah. Kuda G5 balasan dari Nakamura menyerang menteri. Menteri bergeser ke F5 kawan untuk menekan pion yang di sini. Kuda siap sikat gajah di langkah berikutnya. Kuda G bergerak lagi ke E4 di sini. Mencoba backup gajah dan disikat saja oleh kuda Magnus Carlsen. Diambil balik menggunakan pion kawan. Kalau diambil balik menggunakan kuda, pion ini jatuh kawan. Kuda ini juga jatuh. Oleh karena itu kuda tetap menjaga peta F2 dari ancaman menteri yang ingin ke peta F2.
Akhirnya ambil kuda G3 dengan pion F. Pion A6 lanjut Magnus Carlsen. Langkah yang penting di sini kawan. Untuk mencoba mengusir gajah, tidak mempunyai ruang yang bagus. Terpaksa mundur ke A4. Sekarang kuda yang ambil pion B2, tidak coba ambil benteng E1. Tetap ada potensi garbuan di sini. Menteri bergerak. Kuda ambil gajah, ternyata lanjut Magnus Carlsen diambil oleh menteri. Kemudian gajah diluncurkan ambil benteng. Ambil balik oleh benteng. Menteri bergeser ke E5. Untuk mencoba menekan kuda di sini kawan, pion siap dimainkan untuk usir kuda, bisa mendapatkan kuda yang di sini. Benteng D1 backup kuda. Pion F5 kawan, pion ini jatuh, temponya skak. Kuda mundur, pion jatuh skak. Raja bergeser ke F1, menteri ke C3 menekan kuda di sini. Menteri B3 menantang pertukaran, diterima Carlsen, dan kita temui permainan sepasang benteng Magnus Carlsen melawan sepasang kuda plus dukungan benteng. Tapi coba hitung kawan jumlah pion yang masih dipunyai Magnus Carlsen. Masih unggul 4 pion kawan. Di sini permainan berlanjut dengan benteng D4 siap ditumpuk. Raja mulai bergerak ke E2. Benteng AD8 mulai ditumpuk. Kuda F3 serang benteng. Magnus Carlsen bertukar benteng dan kita dapati benteng melawan sepasang kuda dengan jumlah pion yang sangat masif. Di sisi kanan sisi raja 4 pion melawan 2 kuda dari Karu Nakamura, sedangkan Magnus Carlsen masih punya banyak pion dan dengan dukungan benteng. Permainan berlanjut pion E5, kuda C3, pion E4, kuda lari ke E5, raja hitam mulai naik kawan sebelum dorong pionnya untuk backup pion ini dari ancaman kuda. Di sini ada kuda ke pusat ke D5, pion G5, raja naik setelah pion H5. Di sini Nakamura menyerah di langkah ke-36. Sebelum game ke-15 ini kawan, Magnus Carlsen sempat tertinggal 3 game di game ke-15 ini kawan. Akhirnya di game ke-15 ini mendapatkan kemenangan sehingga selisihnya sekarang hanya 2 game. Dan game berikutnya game ke-16 Magnus Carlsen kembali memetik kemenangan. Di game ke-16 Hikaru Nakamura hanya unggul 1 game saja, kemudian di game berikutnya remis. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi kawan dengan ide pengorbanan Magnus Carlsen dengan istilahnya Yunani gift kawan, atau pemberian hadiah dari Yunani dengan pengorbanan gajah ambil pion H6, pion H3 kawan, bisa jadi hiburan kalian untuk di akhir pekan ini. Dan sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen yang memenangkan event Speed Chess Championship. Tak ada lawan Magnus Carlsen. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Tenang saja kawan, masih ada beberapa event turnamen yang sedang berlangsung juga, yaitu Levitov kawan, di mana turnamen rapid over the board yang berlangsung di Amsterdam, Belanda kawan. Ada Dali Dubov, ada Kramnik, ada Visi Anand kawan, ada Levon Aronian, Yani Puniaji, banyak pemain top-top juga yang bermain. Ada juga Wesley So. Nanti sore bisa kita ulas satu gamenya mungkin Dani Dubov. Oke, kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.